Bang bell. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ada orang Bali nggak ya? Om Swastiastu. Oke, baik. Siap, teman-teman sekalian, apa kabar? Oke. Sehat luar biasa. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Masih ingat smart ASR, motivator, inovator, bukan koruptor. Bisa? Ya, kalau saya bilang smart ASN, teman-teman katakan inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Oke? Siap, Bu. 3, smart ASN. Inspirator, inovator, Motivator dulu. Inovator. Sekali lagi. Smart ASN. inspirator, Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk materi, saya akan coba evaluasi dulu nilai-nilai aneka yang sudah kita pelajari. Nah, tetapi evaluasinya ini saya akan menggunakan tebak ya. Jadi begini, cara bermainnya sama dengan kayak di televisi, mungkin teman-teman sudah pernah ini, jadi yang disampaikan hanya clue-nya saja, teman-teman yang menebak. Oke, jadi nanti saya akan chat privately ya. Misalnya saya tunjuk Pak Amri. Pak Amri nanti yang akan memberikan clue, teman-teman yang akan jawab. Ya. Nah, jadi Pak Amri jangan sebut apa yang saya perlihatkan, tapi sampaikan clue-nya saja. Ya. Nah, cara menyampaikan clue-nya adalah indikatornya yang disampaikan. Nanti teman-teman yang akan jawab nilai apa itu. Ya, understand? Ngerti Pak Andrea? Ya, oke. Ini kuis ya, kuis secara langsung. Nah, kita akan lihat seberapa banyak pemahaman Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai aneka beserta indikator. Oke, saya akan chat dulu. Mana chatnya Pak Amri ya, privately. Pak Amri. Oke, coba Pak Amri kasih clue ke teman-teman. Apa clue-nya? Ya. Belum masuk, Bu. Ada. Sudah saya chat, saya di chat pribadi. Oh. Privately. Nah, coba lihat di chat, room chat. Iya, Bu. Ya. Ya. Satu kata silakan berikan clue-nya. Nanti teman-teman akan menebak. Jadi clue-nya ini adalah nilai akuntabilitas. Ya. Clue-nya adalah nilai akuntabilitas. Oke, silakan Pak Amri, berikan clue. Seperti itu contohnya tadi, kayak saya. Ini anunya, Bu, yang kita sebutkan ini apa? Nilai dasarnya? Iya, Bapak sampaikan sesuatu sehingga teman-teman menebak nilai apa itu. Ya kan? Teman-teman ada beberapa nilai akuntabilitas kemarin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9, Bu. Nilai. 9, Bu. Silakan Bapak berikan clue terkait dengan kata yang saya chat tadi. Jangan dikasih tahu. Kalimat, Bu.
Cluenya Ya, kalimat atau kalimat, hanya satu kalimat, kata? Oh, iya. kalimat yang memberikan pengertian terhadap kata yang saya share. Ya, itu disebut clue. Nah, coba. Tidak berpihak pada partai politik. Nah, siapa yang Etika raise publik. hand? Netral. Netral. Siapa yang menyebut dahulu? Saya, Bu. Ibu Fitri. Oke, Bu Fitri dapat bintang Ibu Fitri, 1 saya, Bu. ya. Sekarang Ibu Fitri lagi. Ibu Fitri saya akan chat ya. Sekarang Ibu Fitri. Oke, clue-nya masih nilai akuntabilitas. Silakan Ibu Fitri berikan clue. Bu Fitri silakan berikan clue-nya. Ya, Bu. Tunggu. Coba sampaikan saja yang kira-kira melakukan tindakan yang telah disepakati. Konsistensi. Oke, yang pertama siapa menyebut? Ibu Eva ya. Ibu Eva dapat bintang 1. Ibu Eva. Terima kasih. Ibu Eva saya akan chat Bu ya. Ibu Eva. Eva. Masih clue-nya masih nilai akuntabilitas. Silakan Ibu Eva. Melayani masyarakat tanpa diskriminatif. Adil. 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 Apa pertama kali menyebut? Amri, Bu Amri. Amri. Pak Amri. Oke, Ya, Amri, Pak Amri. Amri dapat bintang 1. Oke. Iya, Terima Pak Amri. kasih. Ya, saya bungkus ya. Karena cepat ini. Kembali ya. Oke, kita akan masuk ke nasionalis. Tetap masih dengan Pak Amri. Pak Amri. Saya lagi. S2. Masih nilai nasionalisme. Ya. Cluenya berdoa sebelum Ketuhanan. kegiatan. Oke. Ini yang mendapat bintang Ibu Dewi ya, Ibu Dewi. Jangan dibungkus ya. Ya, saya chat. Ya, silakan Bu Dewi, masih nilai nasionalisme. Silakan. Menghormati pendapat orang lain. Rakyatan. Apa pertama? Niko. Pak Made. Ya, Panco ya. Ibu Ma, Hah? Ibu. Pak Pak Made. Dewage. Made. Ya. Ya. Oke. Pak. Oke. Ya. Oke, Pak Made. Oke, Pak Made, berikan clue-nya. Masih tentang nasionalisme, Bu. Yang di chat ini, Bu ya. Yang di chat, Bu. Masih nasionalisme. Oh, masih nasionalisme. Ya. Jangan terlalu lama. Cluenya memberikan pelayanan yang sama rata pada setiap masyarakat. Keadilan sosial. Jawab, Pak Made. Siapa yang dahulu menjawab, Pak Made? Siapa yang terdahulu menjawab? Di sini kelihatan barengan, Bu. Kelihatan barengan. Enggak, bisa saya kelihatan dari speakernya. Saya bisa lihat dari speakernya. Dokter. Oke, tadi yang pertama kali Ibu Miriam ya.
Miriam. Miriam. Oke. Sekarang Ibu Miriam. Dengan agenda yang berbeda lagi. Agenda clue-nya adalah Miriam. Oke, Bu Miriam, berikan clue-nya. Clue-nya silakan. Clue pertama adalah ini adalah agenda etika publik. Clue-nya agenda etika publik. Bu Miriam, jangan terlalu lama. Iya. Terima. Sudah dibaca? Iya, sudah dibaca. Ya, silakan. Berikan clue. Satu, dua, tiga, empat, Bersikap lima, batal. Ibu Miriam Jujur. tereliminasi jadi bintang. Oke, saya akan kirim ulang ke Pak Amri yang tadi bintang 2 ya. Saya kirim ulang ke Pak Amri. Terus Pak Amri. Jadi harus berpikir cepat ya. Pak Amri. Ikhlas dalam memberikan pelayanan. Lulus. Ya. Ibu Eva ya. Yang pertama kali Ibu Eva yang Kayaknya- dapat bintang lagi. Kayaknya saya kalah di jaringan ini. Kalah di jaringan. Kalah di jaringan. Mas Iskandar kalah siap. cepat. Kalah cepat. Saya bisa lihat di speakernya. Jadi kalau speakernya langsung duluan, saya bisa baca. Saya bisa lihat. Ibu Eva ya. Eva. Oke, Ibu Eva. Masih nilai. Oke, masih nilai etika publik. Ibu Eva. Menyampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbuka. Buka. Oke, Bu Fitri ya. Lambat Ibu lagi. Fitri tadi yang menjawab, Bu Fitri dapat bintang 2. Bu Fitri 2 bintang. Oke, Bu Fitri saya kasih lagi clue-nya. Fitri mana Fitri? Oke. Oke, silakan Bu Fitri. Masih etika publik. Belum ada, Bu. Sopan. Ada sayang, sudah tadi. Ada. Belum. Atas. Saya ulang ya. Oke. Sudah, ada kan? Oh iya, Bu. Nah, coba. Etika. Masih di etika publik ini, Bu. Ya, masih etika publik. Selalu aktif terlibat di dalam setiap kegiatan. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Iskandar tadi menyalakan mic. Silakan. Apa, Pak? Dari tadi. Hah? Apa tadi, Bu? Apa tadi? Clue-nya. Entah. Apa tadi? Apa tadi, Bu Fitri? Selalu ikut aktif dalam ikut kegiatan. Apa dan Pak? Ayo. Aktif ikut kegiatan apa? Oke, kalau Apa nanti itu ya? tidak bisa tidak ada yang menjawab, Bu Fitri Jawab. kurang bintang. Ibu Ini gimana? Jawab, Bu. Etika publik. partisipatif. Hitung 5, 4, 3, 2, 1, habis. Partisipatif. Partisipatif, akuntabilitas. Bukan di etika publik, Amri sudah partisipatif. lewat tadi. Iya. Makanya Oh, Tidak, etika berarti Bingung clue-nya yang jadinya. kurang nyambung. Oke, Apa tuh kita kuman -1? pas kita saya, coba giliran masih saya kena ini.
Masih di Prank. etika publik ya, karena nilainya banyak, kita masih di etika publik. Tetap Ibu Fitri ya. Ibu Fitri harus mempertahankan teguh. Ibu Fitri bisa ikut bermain kalau misalnya orang menjawab dengan benar. Nah, nanti ya Bu Fitri lagi, terusnya. Oke, sudah ada Bu. Bersifat terbuka. 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 Transparansi. Salah saya. Transparansi. 5, 4, Transparansi. Transparansi. Oke, siapa yang jawab? Pak Iskandar, Bu. Pak Mas Iskandar. Muhammad tadi. Oke, Pak Iskandar. Oh, Oke, iya. Pak Makasih Iskandar Bu akhirnya Fitri. dapat bintang. Oke, Pak Iskandar. Selanjutnya Pak Iskandar ya, saya chat ya. Tunggu. Oke, silakan Pak Iskandar. Ayo, mana cluenya? Masih etika Lama publik sekali, ini Bu. Pak. Iya, masih etika publik. Menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. 5, 4, 3. Clue lain lagi, kasih lagi 2, 1. Menempatkan Kasih clue diri lain. sebagai pelayan masyarakat. Halo, Saling menghargai dan berkomunikasi yang baik. halo, lagi. Nah, Sopan. Bu. Santun, ramah. Oke, dan- Pak Ya, Madewage ya. sopan. Oke. Pak Madewage sudah Sopan. jawab. Iya, Pak Wage, Pak Wage. Pak Made dapat bintang 2 ya, 2 bintang. Oke, siap. Selanjutnya Pak Made lagi. Made. Kita sudah masuk ke nilai komitmen mutu. Oke. Tidak masuk chatnya, Bu. Belum, Pak, sabar. Belum, Pak, belum. Pak Made udah. Nawang. Inovatif. Mana chatnya belum masuk? Sudah ya? Oh ya. Kanan atas. Nah, silakan. Membuat terobosan baru. Inovatif. 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 Pak Niko terlebih dahulu ya. Pak Niko. Inovatif, Dr. Pak Niko dapat Kayaknya bintang saya yang 1. pertama tadi duluan sebelum ditanya. Mati kita punya mic. Dari aninya saja, dari apa nih, dari speaker. Nih, jadi oke, Pak Niko lagi ya. Saya tunggu. Niko mana Niko? Oke, masih nilai komitmen mutu. Efisien, tidak boros. Efisien. Efisien. Tadi yang duluan kalau nggak salah Ibu Bu Dewi, kota salah. ya. Bu Dewi. Bu Dewi, Bu. Dewi. Mati Kamaiku ini. Oke. Ibu Dewi ya. Ibu Dewi dapat bintang 2 berarti. Oke, terima kasih Dokter. Selanjutnya Bu Dewi ya, saya chat. Bu Dewi. Masih komitmen mutu Bu Dewi. Oke. Mas, nilai komitmen mutu. Silakan Ibu Dewi. Orientasi mutu. Bekerja cepat, tepat, ramah. Orientasi Efektif. mutu. Orientasi mutu. Mutu. Efektif. Orientasi mutu. Siapa duluan Bu Dewi? Siapa Saya. yang menjawab duluan? Kandar. Siapa? Iskandar ya, Pak Iskandar tadi. Bagaimana sudah dia sebut tadi? Kan Oh, ada iya. 2 yang dia ada sebut efektif.
Kemudian orientasi mutu. Bagus sekali ya kami Pak Iskandar. Saya sebut semua. Oke lah, kita kasih bintang aja deh. 2. Oke. Oke, makasih. Ya, oke, langsung kita masih di korupsi ya, Pak. Korupsi, nilai Iya. terakhir. Korupsi, Pak Iskandar, siap-siap. Ya, Bu. Ya, silakan. Coba clue-nya bagaimana cara menyampaikannya. Bersedia memberi keterangan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Berani. Berani. Nih, peduli. Ya, siapa Siapa yang bilang betul, peduli Pak tadi? Kandar? Siapa yang Yang betul? bilang peduli tadi siapa? Bu Miriam kayaknya. Bu Miriam. Peduli. Peduli Bu ya? Miriam. Ibu Miriam mana? Oh, Bu Miriam ya, Bu Miriam. Bu Miriam dapat bintang 1. Miriam tadi kehilangan bintang, saya Bu Miriam, pulihkan ayo. bintangnya. Sama Ibu Miriam lagi. Bu Miriam, pastikan mereka bisa jawab, kalau tidak hilang lagi bintangnya. Oke, selanjutnya ini Bu ya. Belum, Ustaz. Oke. Bu Miriam, Iya, iya. silakan. Mengerjakan tugas sendiri. Mandiri. Mandiri. Siapa Mandiri. yang duluan, Bu Miriam? Yang duluan siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Mama. Fitri dapat bintang 3. Oke. Sekarang Bu Fitri lagi. Tidak usah pakai headset, Bapak, Ibu. Eh, Enggak hidup kameku ini. Hidup. Semangat. silakan Bu Fitri. Tampil apa adanya. Sederhana. Sederhana. Siapa Bu Fitri duluan? Sederhana. Dengar pasti, Bu. Kalau saya lihatnya tadi Ibu Eva, ya. Ibu Eva yang dahulu. Ibu Eva dapat 2 bintang. Oke, selanjutnya Ibu Eva ya. Ibu Eva, satu lagi. Eva. Oke. Oke, Bu Eva. Berani. Sudah dijawab duluan. Berani memberikan informasi sesuai dengan tugas. Jangan-jangan ini terlalu berani. Berani. Yang jawab duluan siapa Bu Eva? Ibu Pak Iskandar, Bu. Karena ini memang dia sebut semua memang kan, yang belum disebut dia sebut memang. Ya. Iya. Di HP-nya itu kelihatan semua chatnya itu. Dia tahu. Saya dengar dari ketukan ini saja, Bu. Oh Terus gitu ya. laptopnya, Aduh, komputernya. luar biasa Pak Iskandar ya. Untuk menang untuk quiz kita hari ini adalah Ibu Fitri dan Pak Iskandar dengan 3 bintang. Kita berikan salut buat Ibu Fitri dan Pak Iskandar. Caranya salut. Oke. 3, 2, 1. Salut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Tadi kita adalah evaluasi yang saya lakukan dalam kata. Baik, selanjutnya kita akan evaluasi tugas kelompok yang sudah diberikan melalui Kolabjar. Sudah dikerjakan? Tugas kelompok yang mana, Bu? Yang Ada di Kolabjar kan ya tugas kelompoknya? Ada kemarin atau yang Yang ini? video atau belanja kasih? Kemarin. Yang kemarin sayang. Yang kemarin. Oh, ya. Yang sudah dikerjakan nanti dicoba dipresentasikan ya. Nah, sambil kita berikan umpan balik. Ya. Kelompok 1, silakan ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1.
Siapa? Kelompok 1. Langsung saja raise hand Bapak Ibu yang kelompok 1. Oh, Ibu Eva. Siapa? Kemana raise hand-nya ya? Kok saya nggak lihat raise hand-nya? Raise hand kelompok 1. Tadi saya tidak perhatikan lagi kelompok 1 siapa, saya lupa. Ini kok nggak ada yang angkat tangan? Kelompok 1 siapa? Kelompok saya kelompok 2, Bu. Pak Made kelompok 2. Berarti Iskandar kelompok 3. terus Pak Amri? Iskandar kelompok 3. Berarti Bu Fitri kelompok 1. Kelompok 3, Bu. Hah? Sama Pak Iskandar. Kelompok 3. Oh iya. Oke, Pak Niko berarti. Ya, Oh iya, Pak Niko. Pak Niko kelompok 1 ya. Oke. Sekarang Pak Niko silakan dipresentasikan, bisa dipresentasikan secara bergantian, bisa juga satu orang. Silakan, tergantung dari kesepakatan kelompok. Silakan di share screen hasil kerja kelompoknya. Ya. Akan dijelaskan sedikit. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya bersama dengan Pak Amri dan Dewi Kristila mencoba menjelaskan tentang tugas kelompok, penyimpangan nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme terkait dalam pengelolaan sumber daya milik negara. Di sini kami mengambil sumber dari detik.com tentang berita di Jawa Tengah bahwa ada ASN yang berpolitik dan menyalahgunakan fasilitas negara. Jadi deskripsi kasusnya itu bahwa Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jateng, Rofi Udin, mengatakan ada 8 kasus ketidaknetralan ASN. 4 diantaranya sudah terbukti dan direkomendasikan kepada Komisi ASN untuk diberi sanksi. Sejauh ini 1 dari 4 ASN tersebut sudah diberi sanksi. Kemudian kasus-kasus lain juga ditemukan di Sukoharjo bahwa ditemukan mobil dinas plat merah digunakan untuk menjemput seorang caleg. Kemudian di Magelang juga ada dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh seorang caleg. Begitu pula terjadi di Kota Pekalongan dan Demak. Di Brebes ada ASN yang memposting konten untuk memberikan dukungan politik. Di Klaten, seorang ASN terlibat acara deklarasi pemenangan salah satu caleg. Di Sukoharjo ada ASN yang terlibat kampanye parpol. Kemudian kasus yang lainnya di Boyolali ada ASN mengajak untuk memilih caleg tertentu dalam acara pertemuan rutin Ikatan Guru TK. Di Salatiga ada seorang ASN terlibat pembuatan serta pemasangan iklan salah satu caleg DPR. Dan terakhir di Wonosobo ada dugaan tindakan menguntungkan pejabat negara karena memasang foto dirinya di APK. Di Purworejo ada 2 ASN, diantaranya seorang pejabat melakukan tindakan yang menguntungkan politik tertentu dengan cara membuat grup WhatsApp. Boleh dilanjutkan Pak Ari atau Bu Dewi? Silahkan Pak Amri atau Bu Dewi. Ya. Adapun penyebab dari kasus tersebut adalah adanya godaan. Kedengaran? Kedengaran, Bu? Yes. Dilanjut, Bu Dewi. Kedengaran, Pak? Kedengaran, Bu? Oh iya. Terima kasih. Adapun penyebab dari kasus yang kami ambil itu adalah adanya godaan dengan iming-iming cepat naik pangkat atau jabatan daripada paslon pilkada apabila paslon tersebut memenangkan pilkada, sehingga ASN ikut serta dalam politik praktis dengan mengorbankan netralitasnya sebagai ASN dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis tersebut. Adapun penyelesaian masalah dari kasus ini
yaitu 4 diantaranya sudah terbukti dan direkomendasikan kepada Komisi ASN untuk pemberian sanksi. Sementara 1 dari 4 yang berasal dari Brebes telah diberi sanksi. Adapun penyimpangan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam kasus tersebut adalah ASN dari Sukoharjo telah melanggar nilai akuntabilitas dalam hal pengelolaan barang milik negara, di mana oknum ASN tersebut tidak menggunakan mobil dinas sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus tidak bersikap netral terhadap kepentingan politik. Untuk selanjutnya, Berikutnya, silakan Pak Andri. Pak Amri. Tes penyimpangan nilai-nilai dasar nasionalisme. Ya, jadi seperti kita ketahui nilai dasar nasionalisme ini adalah Pancasila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan persatuan. Ya, di sini yang saya ambil di sini boleh dikasih turun. Ya, siap. Ya, di sini ketika seorang ASN tidak menerapkan nilai-nilai nasionalisme ini, otomatis ya dia akan tidak pasti akan selalu melanggar. Kenapa? Karena di sini ada nilai ketuhanan. Ya, ketuhanan di sini otomatis semua perbuatan kalau kita masukkan dengan nilai ketuhanan di situ otomatis tidak akan menyimpang. Ya, boleh langsung ke bawahnya. Yang terakhir, ya, Pak. Di sini ya berkaitan dengan kasus ASN yang berpolitik dan menyalahgunakan fasilitas negara di atas merupakan salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ASN. Hal ini khususnya pada nilai dasar nasionalisme karena seorang ASN harus bersifat netral. Ya, tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau masuk dalam tim pemenangan salah satu calon. Apalagi terang-terangan dalam mendukung dan terlibat langsung sampai menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil dinas untuk kepentingan politik. Ya, di sini ya apabila hal ini tidak ditindaklanjuti, maka fungsi utama ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa tidak terlaksana karena berpihak dalam salah satu partai politik akan merusak kenetralan seorang ASN yang dituntut bersifat netral dan tidak berpihak pada salah satu partai politik. Ya, jadi seperti itu. Oke. Saya mau apa Ini sudah selesai? Jadi sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya, sudah. Penyelesaian masalah, oke. Jadi kasusnya yang penting semua nilai-nilainya sudah ada, teman-teman ya. Saya tadi sudah melihat ada kesesuaian antara akuntabilitas dan nasionalisme di dalam kasus yang sudah dianalisis oleh kelompok 1. Oke, silakan Dr. Niko, silakan di ini dulu stop share ya. Ya, jadi hasil kelompok 1 sangat baik sekali. Kita berikan salut untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih kelompok 1, silakan langsung kelompok 2. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya share screen dulu. Mana tadi? Sudah muncul, Bu? Teman-teman sudah muncul? Sudah, silakan. Berikut ini adalah tugas yang kami susun di kelompok 2, yaitu bagaimana terjadi pelanggaran atau penyelewengan terhadap aset negara di sini. Ya, deskripsinya di sini ya di Selatan Sulawesi Tengah. Ini akan tindak lanjut tugas perusahaan yang tidak memberi THR kepada karyawannya. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran
dan penindakan kepada perusahaan yang jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2006 tentang THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan dan peraturan pemerintah, termasuk PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, untuk menindaklanjuti kasus ini juga pemerintah terkait termasuk Disnakertrans telah menyurat pemerintah kabupaten dan kota untuk meneruskan ke perusahaan-perusahaan yang ada agar memberikan THR kepada seluruh pekerjanya. Untuk selanjutnya mungkin teman saya yang akan jelaskan lagi. Ibu Delva. Ibu Delva, mungkin bisa dilanjutkan. Ibu Delva. Penyebab permasalahannya kasih ke atas sedikit. Kasih ke atas. Penyebab permasalahan di sini, apabila perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya, maka akan terjadi demo. Terus strategi penyelesaian masalahnya itu memberikan sanksi secara bertahap kepada perusahaan, mulai dari teguran tertulis sampai teguran lisan. Terus yang kedua, perusahaan harus membayar denda setiap 1 hari keterlambatan dari waktu pemberian THR. Yang ketiga, pembatasan dan penundaan kegiatan usaha pada perusahaan. Terus pembekuan kegiatan usaha dalam kurun waktu tertentu. Ya, Ibu, demikian tugas yang kami buat, Bu. Bu, kami tidak dengar, Bu, suaranya. Mohon maaf Bu, mic-nya Bu. Iya. Sorry. Datanya tadi masih agak kurang ya Pak Made ya, hanya dari potongan koran saja. Ya, sehingga tadi analisisnya agak kurang tajam, agak sedikit kurang tajam. Jadi sebaiknya harus ada beraksi fakta dan data, baik itu internal daripada kasus itu sendiri ataupun eksternal dari kasus itu sendiri. Nah, kemudian tadi tapi strategi yang disampaikan itu dan juga untuk menarik strategi kesimpulannya itu tadi dengan cara apa? Brainstorming dengan kelompok. Ya, Bu Fitri. Siapa? Ya, Bu, dengan kelompok. Pak Made. Brainstorming untuk menentukan strateginya. Iya, Bu, iya. Kami ya, jadi nanti kalau misalnya kita mau menentukan apa strateginya itu, kita bisa lakukan analisis internal dan eksternal, ya. Nah, kemudian apa kita lihat apa kelebihannya, apa kelemahannya. Nah, kemudian kelemahan itu kemudian ada peluangnya, ada ancamannya. Sama waktu teman-teman belajar di isu kontemporer ya. Nah, ada kan belajar di isu kontemporer. Nah, untuk membuat strateginya itu harus kita lihat dari faktor internal, faktor eksternal, baru kita bisa melakukan strategi. Tapi apa yang sudah dibuat tadi sudah cukup bagus. Kita beri salut untuk kelompok 2. Salut. Oke. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya langsung saja kelompok 3 ya. Waktunya tidak banyak kita. Oke, untuk mohon maaf Bu, kalau untuk kelompok 3 belum sempat buat. Rencananya nanti setelah pertemuan ini baru ini buat tugasnya. Ya, tugas ini harus setiap diberikan langsung dikerjakan ya Pak, langsung dikerjakan. Jadi tidak bisa besoknya, lusanya. Jadi kan asinkronus itu artinya buat tugas, ya. Jadi begitu kita selesai ini langsung asinkronus itu adalah pembuatan tugas. Jadi itu yang dianggap sebagai asinkronus. Iskandar ya. Teman kelompoknya belum ada yang bikin? Semuanya belum ada? Belum Bu, belum.
Oh ya sudah. Nanti dibuat ya Pak ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau agak sudah berbeda dengan teman-teman yang sudah mempresentasikan tadi ya, kelompok 1 dan 2. Oke. Nanti lain kali harus diperhatikan lagi Pak, itu adalah wujud dari nilai apa? Bapak nilai aneka apa yang Bapak langgar? Apa ya? Komitmen mutu. Coba identifikasi. Nilai apa? Siapa semua kelompoknya Pak Iskandar? Siapa? Saya, Ibu Fitri, sama Ibu Miriam. Bu Fitri dengan Ibu? Ibu Miriam. Miriam. Iya. Oke. Ibu Fitri, sebutkan apa kira-kira nilai aneka yang Bapak Ibu langgar dengan tidak membuat tugas. Yang pertama Bu, tanggung jawab. Tanggung jawab, oke. Kemudian Disiplin. Disiplin, oke. Kejelasan target. Tanggung jawab. Yang lebih banyak ini yang bisa adalah lebih ke akuntabilitas ya. Lebih beratnya ke akuntabilitas, kemudian ya apa lagi? Komitmen mutu. Tidak efektif. Ya. Oke. Jadi caranya nanti seperti itu ya Bapak Ibu, kita akan mencari misalnya membuat satu kegiatan. Nah, kegiatan itu kita akan cari indikator kegiatannya, kemudian kita menginternalisasikan nilai aneka. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana? Jadi nanti lain kali tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti setiap pekerjaan harus langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk. Karena pekerjaan kita hampir setiap hari, Bu. Setiap hari ada terus. Dan ini harus bagaimana kemudian Latsar ini memang karena pembentukan karakter. Jadi diharapkan bahwa setiap ASN ini memiliki kemampuan adversity quotient, kemampuan bertahan, tabah menghadapi semua cobaan yang ada ya. Oke, karena Bapak Ibu akan naik kelas dari CPNS menjadi pegawai negeri sipil. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi kita ya. Pendalaman materi. Ya, karena tadi misalnya saya ambil contoh kelompok 3 ya. Karena tadi persoalan yang banyak dilanggar itu ada di konsep akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas? Tadi karena di situ indikator utamanya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah selesai pekerjaan dan mampu mempertanggungjawabkannya, ya. Nah, jadi coba teman-teman saya perlihatkan apa perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas itu sendiri adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi akuntabilitasnya Bapak Ibu itu adalah mengumpulkan tugas. Responsibilitasnya Bapak Ibu harus bertanggung jawab terhadap punishment yang diberikan. Ya. Nah, karena Bapak tidak melakukan responsibilitas atau kewajibannya, maka kelompok 3 diberikan punishment dengan pengurangan nilai yang berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Nah, adapun definisi akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas tidak bagus internet ya. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jadi harus menjadi amanah, menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang seperti apa yang dimaksud? Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik, kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Bagus sekali ya tadi hasil analisisnya. Jadi
Nah, di sini diharapkan bahwa teman-teman juga mampu memiliki pemahaman dan kesadaran mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian yang ketiga, melakukan warga atau memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Jadi tidak membeda-bedakan warga negara yang kita layani. Selanjutnya, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Ya, jadi aspek-aspek akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan. Hubungan antar siapa? Hubungan dua pihak antara individu dan kelompok, negara dan masyarakat. Nah, akuntabilitas saya dengan kelompok 3 tadi, antara saya Widya Iswara dengan peserta, nah itu adalah akuntabilitasnya peserta ke Widya Iswara. Ya. Nah, seperti itu, atau peserta ke Widya Iswara. Nah, jadi ada timbal balik. Berorientasi pada hasil. Ya, berorientasi pada hasil artinya hasil yang diharapkan aparat pemerintah bertanggung jawab, adil, inovatif dengan hasil yang maksimal. Nah, kenapa kita harus mengerjakan laporan? Karena kita butuhkan laporan itu. Nah, laporan kinerja. Kinerja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik individu ataupun institusi atau lakip, ya. Laporan kinerja pemerintahan, instansi pemerintah, ya. Jadi kemudian dalam pekerjaan itu membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi adalah tadi ada sanksi, ada penghargaan. Nah, tadi kita pada saat kelompok 1 dan 2 membuat tugas dengan baik, tadi saya berikan salut. Nah, untuk tadi kelompok 3 karena tidak menyelesaikan tugas, maka saya berikan sanksi. Nah, seperti itu. Karena akuntabilitas itu membutuhkan konsekuensi. Nah, tetapi bahwa kelompok 3 tadi masih punya peluang, harus memperbaiki kinerjanya. Jadi kinerjanya ini diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tadi dalam konteks tadi kasus sebelumnya, nah teman-teman nanti kelompok 3 memperbaiki hasil kinerjanya sehingga nilainya bisa masuk dalam kategori baik, ya. Oke. Fungsi utama akuntabilitas publik. Di situ ada peran demokratis. Jadi di peran demokratis ini adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, ada peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, untuk teman-teman adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi belum tentu kegiatan itu efisien dan belum tentu kegiatan itu efektif. Jadi efisien belum tentu efektif atau efektif belum tentu efisien, begitu sebaliknya. Maka kita harus ada peran untuk belajar. Ya, akuntabilitas vertikal pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi, sementara akuntabilitas horizontal bertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Nah, ini adalah ada tingkatan dari akuntabilitas. Jadi akuntabilitas stakeholders, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, dan akuntabilitas personal. Jadi ada mekanisme akuntabilitas, jadi dimensinya adalah akuntabilitas kejujuran dalam hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Teman-teman bisa nanti membaca juga secara detail di MOOC terkait dengan dimensi akuntabilitas. Ya. Selanjutnya ada perencanaan strategis atau RPJM. Jadi RPJMP rencana jangka panjang, ya, rencana jangka menengah, rencana rencana strategis, kemudian SKP, sasaran kinerja pegawai, kontrak kinerja dan laporan kinerja. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, teman-teman, yang tadi ada kepemimpinan di dalamnya, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Jadi ada 5 langkah framework dalam akuntabilitas. Nah, semuanya ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan di MOOC. Jadi tentukan tujuannya, rencanakan, lakukan, berikan laporan, dan evaluasi. Ya. Nah, jadi banyak ya akuntabilitas dalam organisasi, akses informasi, informasi publik, prinsip keterbukaan informasi, kemudian fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan data dan milik pemerintah. Jadi saya tidak jelaskan karena teman-teman sudah dapatkan di MOOC, ya. Kemudian menjadi PNS yang akuntabel. Nah, PNS akuntabel itu seperti apa?
PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat, ya, ketika bekerja, tidak membuat konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, nah, jadi ada personal behavior yang Bapak Ibu harus miliki. Personal behavior itu adalah kemampuan dari dalam diri kita, sikap dan tingkah laku kita yang harus diterapkan oleh PNS. Ya, nah, perilaku berkaitan dengan transparansi. Jadi PNS tidak mengungkapkan informasi, tidak menyalahgunakan, tidak mematuhi persyaratan legislatif dan seterusnya. Teman-teman bisa baca juga di MOC. Bagaimana menghindari perilaku curang dan koruptif? PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Dilarang berbuat curang, PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik, kemudian dilarang melakukan penipuan, dilarang melakukan perilaku curang atau korup. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Ya, jadi ada perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Teman-teman sekali lagi baca di MOC. Kemudian ada perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Ini juga teman-teman silahkan baca di MOC. Kemudian ada perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Nah, selanjutnya ada mengambil keputusan yang akuntabel. Seperti apa? Kita harus mampu mengutamakan kepentingan umum. Ya, jadi memastikan tindakan kita tidak bias, bertindak adil, akuntabel, transparan. Kemudian kita melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Nah, kemudian sektor publik etika sesuai dengan organisasi, maka mendeklarasikannya secara terbuka bila terjadi adanya potensi kepentingan. Ya, baik teman-teman, untuk nilai pendalaman pada nasionalisme. Ya, jadi peta kompetensi mata pelatihan nasionalisme ini saya petakan seperti ini. Jadi ASN harus mampu mengaktualisasikan nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Jadi seperti apa? ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga adalah ASN, profesi yang melayani dan berintegritas. Jadi ini tanda panahnya ya teman-teman. ASN sebagai pemersatu bangsa dalam sila pertama ini adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang tugasnya. Ya, jadi ini sila 1 dan kedua ke sini, sila ketiga, sila 4 dan kelima ke sini ya. Nah, sehingga akan menciptakan ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Ya, teman-teman, ada beberapa penerapannya ya, bisa nanti diimplementasikan. Sikap politik, cinta tanah air, satu keinginan untuk kemerdekaan politik, keselamatan, prestise bangsa, dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa demi bangsa itu sendiri. Jadi kita lihat sila per sila ya. Ada bentuk nilai-nilai ketuhanan di Indonesia, ada animisme, dinamisme, dan ini semua Bapak Ibu sudah dapatkan di MOC. Jadi saya hanya mereview saja. Kemudian Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa, ada sebagai jati diri bangsa, kemudian ada hasil yang dicapai dan ada outcome atau wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Misalnya dalam sehari-hari kita harus jujur dan punya integritas, hormat kepada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Nah, jember tidak korupsi, kemudian sabar ya, jiwa besar dan dan selalu berprasangka baik. Nah, jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, nah seperti ini ya untuk sila pertama. Kita menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa ya, tidak memaksakan. Kemudian sila kedua Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Untuk materi saya Bapak Ibu bisa dapatkan di Kolabjas. Silakan, ada sila kedua Pancasila, keteladanan, sila Pancasila ya, Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat ya. Oke, pemahaman implementasi nilai-nilai kerakyatan ya, ada kehidupan demokrasi di Indonesia. Ya, ada kebiasaan musyawarah di pemerintah desa, ada ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat,
ada paham demokrasi barat dan pengaruhi para perjuangan kemerdekaan. Nah, kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama dari sila-sila sebelumnya bahwa sebagai jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi output yang dihasilkan tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi wujud nyatanya tidak serakah, tepat waktu. Begitu ya, kelompok 3 tepat waktu ya. Nah, kelompok 3 Pak Iskandar. Nah, katanya Pak Iskandar nih, sila kelima. Tidak serakah, tepat waktu. Mau bekerja keras, saling membantu. Nah, tadi kalau misalnya saling membantu tentu tadi pekerjaannya cepat selesai karena ini berkelompok ya. Ya, suka Izin Bu, menabung dan mau ya. ya. Kenapa, Pak? Sebenarnya begini, tadi malam kami sudah sepakat untuk mengerjakannya itu memang sore ini setelah materi. Soalnya kan kami lihat di jadwal untuk batas pengirimannya itu kan sebentar jam 00, Bu. Jadi Tidak pembelajaran yang kemarin loh, Pak, bukan yang hari ini. Itu kan di hari pertama sudah ada penugasan, Pak. Di hari pertama sudah ada penugasan. Yang hari ini lain lagi, Pak Kandar, lain lagi. Hari pertama lain, hari ini lain juga. Ya, Nah, mungkin maksudnya salah untuk lihat yang tugas yang kolabjar saja berarti, Pak ya. iya, Salah lihat kolabjar. iya lihat Hari di pertama lain, Pak. kolabjar Hari di kedua lain. tugas. Jadi setiap hari lain tugasnya. Ya. Oke. Jadi Baik. selalu bersambung dia, Pak. Nah, kebetulan karena kemarin jeda harinya, jadi Iya. akhirnya apalagi namanya hari ini baru kita presentasikan. Nah, harusnya kan setiap misalnya saya sudah selesai mengajar langsung dikerjakan, karena itu asinkronus. Ya, oke, nanti lain Baik. kali deh. Lebih diperhatikan Siap. lagi. Oke, Pak ya. Kasih. Oke. Kemudian Siap. keadilan sosial bagi dalam kerangka Pancasila. Jadi ada di situ perwujudan relasi dan adil, ada fasilitasi akses. Ya. Oke, Bapak Ibu, di dalam etika publik kita akan masuk ke dalam etika publik. Etika publik itu ada kode etik perilaku pejabat publik, ada bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian ada aktualisasi etika ASN. Ya. Jadi kita akan mempelajari pengertian etika, sudah dipelajari di depan kemarin ya, waktu di agenda 1. Ada kode etik ASN, nilai dasar ASN. Teman-teman silakan juga untuk mengakses MOOC, di situ ada semua ya pengertiannya, kode etik, kode ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, etika. Apa yang harus atau bagaimana melakukan yang baik atau dan benar. Kalau baik selalu tersenyum, buruk selalu merengut, benar selalu ketawa, salah marah. Nggak boleh marah ya? Nggak boleh marah ya Pak Iskandar? Nggak boleh? Kalanya saya nggak marah, biar nggak selesai tidak apa-apa. Yang penting mau nanti memperbaiki, oke? Nah, oke. Kemudian etika publik itu refleksinya adalah tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Jadi perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, jadi ini refleksinya Bapak Ibu ya, kalau di etika publik adalah, kalau nanti ditanya sama penguji, kalau etika publik itu seperti apa refleksinya? Nah, jadi selalu tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, atau salah. Ya, jadi menurut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan penilaian kelembagaan dimensi-dimensi pribadi dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Ini menurut Pak Haryat Moko. Ya, jadi kode etik Bapak Ibu, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya harus ditunjukkan pada hal-hal prinsip yang bentuknya ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, jadi ada kode etik guru, kode etik dokter, ya, kode etik ASN, kode etik PNS, ya. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang tertulis.
Nah, jadi pada pasal 3 dijelaskan bahwa prinsip ASN itu ada nilai dasarnya sampai ada profesionalis jabatannya ya. Nah, jadi etika publik itu adalah moral dalam etika publik yang menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika khas dalam pelayanan publik. Nah, jadi dimensi dari pelayanan publik itu adalah modalnya adalah akuntabel, transparan, dan netral. Jadi tuntutan etika publik dan kompetensinya, tanpa kompetensi etika pejabat cenderung apa? Tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Jadi terutama masyarakat kalangan bawah. Jadi etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktekkan Bapak Ibu dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebaikan orang lain. Ya. Nah, ini tuntutan etika publik dan kompetensinya. Nah, jadi dengan cara bagaimana kita memperbaiki etika publik kita, maka perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, ya. Mindset ini adalah salah satu cita-cita reformasi birokrasi yang utama. Nah, bagaimana merubah mindset dari tadi kita dari malas menjadi rajin, dari tadi tidak efektif menjadi efektif, dari tidak optimal menjadi optimal. Jadi yang diperbaiki adalah pola pikir terlebih dahulu. Nah, jadi ada membutuhkan penguasa memberikan pelayanan, NPS, New Public Services. Kita adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Ya, jadi kita memang memiliki peranan, misalnya ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai dokter, tetapi peranan itu kita lakukan untuk melayani masyarakat. Kenapa? Karena jabatan itu harus amanah. Ya, ini 8 area reformasi birokrasi yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu ya. Manajemen perubahan ini di dalamnya ada manajemen yang tadi, ada mindset di dalamnya dan ada culture set atau budaya kerja, ya. Ada penataan peraturan perundang-undangan, ada penataan penguatan organisasi, tata laksana ini seperti SOP, SP, standar pelayanan, standar kinerja pelayanan, itu semua disebut dengan tata laksana. Ya. Kalau kemudian penataan SDM, manajemen SDM seperti CAT, kemarin teman-teman ikut CAT, itu adalah salah satu upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia dari apalagi namanya seleksi PNS ya melalui CAT itu. Kemudian penguatan akuntabilitas tadi, pertanggungjawaban Bapak Ibu ya, pertanggungjawaban kinerja, kemudian pengawasan dan peningkatan pelayanan publik ya. Saya secara cepat saja karena ini masih aneka baru di aneka ya. Jadi ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Jadi nanti teman-teman juga dari setelah saya jelaskan, teman-teman mencoba memasukkan nilai-nilai itu ke dalam tugas dan fungsi Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke komitmen mutu ya. Jadi komitmen itu adalah janji. Jadi ketika orang mau dikatakan bermutu, maka janjinya harus selalu ditepati. Komitmen mutu, mutu dari pelayanan adalah komitmen, sementara komitmen adalah mutu dari pelayanan. Jadi komitmen dan mutu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Baik segi individu, kelayakan ataupun ciri atau sifat ya. Nah, jadi kalau efektif, kalau disebut dengan efektif yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, sementara kalau efisien, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, misalnya bagaimana kemudian berapa sumber daya yang digunakan. Misalnya kita sudah harus punya analisis beban kerja. Misalnya dalam satu puskesmas itu, beban kerjanya sudah diukur. Di situ hanya bisa 18 orang. Nah, maka itulah dalam wujud upaya efisiensi. Jadi tidak terlalu boros penggunaan sumber daya. Nah, seperti itu kurang lebih ya contohnya efisiensi. Efektivitas itu adalah misalnya kegiatan itu tercapai dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian kalau inovasi adalah tadi ada 3 unsurnya. Ada kebaruannya, bermanfaat ya, dan bisa direplikasi atau dan bisa dilanjutkan. Ya, dan bisa diadaptasi. Nah, itu adalah inovasi.
cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan, baik di pasar, teknologi, dan persaingan. Nah, sementara mutu, apapun yang menjadi kebutuhan yang diinginkan konsumen. Jadi kalau bahasa kerennya customer satisfaction. Customer satisfaction. Ya, jadi efektivitas dan efisiensi teman-teman dulu ya. Dulu kalau ada informasi pakai kentongan, sekarang sudah mulai ada telepon yang dulu diputar-putar. Saya yakin teman-teman ini karena umurnya masih semua Y generation, tentu belum pernah dapat telepon yang diputar-putar ya. Diputar langsung nanti masuk ke ini, ke sentral, baru nanti kita dilanjutkan. Nah, kalau saya rasa teman-teman saya tidak dapat ya. Iya, kita brainstorming dulu. Mana? Kalau Pak Iskandar sudah dapat tidak telepon seperti ini, Pak? Sudah dapat? Pak Iskandar? Pastinya dapat? saya udah pernah lihat. Saya enggak tahu dapat atau bagaimana, Bu. Cuma pastinya enggak pernah lihat. Kelahiran Saya berapa, Pak 85, Kandar? Bu. Kelahiran 85? 85. Oh, 85. Iya. Oh, Bapak masih Cuman SD kayaknya ini. enggak pernah lihat. Karena saya SD dapat saya Pak ini, Pak Kandar. Saya kelahiran 79 dapat ini. Telepon. Jadi telepon ini tujuan gini, diputar, nanti kita disambungkan ke ini. Ke mana lagi namanya? Ke sentralnya. Nanti sentral itu yang menyambungkan kita dengan nomor yang kita tuju. Nah, jadi ini juga sudah pernah ya. Nah, jadi ini telegraf ya, ada istilahnya bahwa ada efektivitas dan efisiensi layanan yang selalu dilakukan perubahan maksudnya. Kalau dulu kita pakai surat menyurat ya. Nah, sekarang sudah ada WhatsApp, Pak, sudah ada email, ada Telegram, ya. Oke. Nah, sekarang kalau dulu kita membangun kultur, sulitnya biasa kebudayaan antri. Sekarang kita sudah ada antrian elektronik. Nah, jadi tidak perlu lagi orang antri dan tidak jaga jarak, ya. Pelayanan publik juga, pelayanan publik kita sekarang sudah semakin baik, baik di semua sektor ya, baik kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik seperti perizinan, semuanya sekarang sudah menerapkan standar-standar layanan yang baik ya. Ini sebentar 2050 nanti ya ada kentongan, baru habis itu pakai burung. Kalau ini pasti Bapak tidak dapat kan? Pak ini dapat Pak Made. Pak Made dapat enggak? Bisa tidak menggunakan burung bawa kentongan? Enggak bisa, Bu. Tapi kalau pos begini dapat nggak Pak Made? Pos-pos yang kayak gini Bapak? Pos masih dapat, masih waktu kecil. Iya, Bapak Ibu dulu waktu kita masih SMP, SMA ya, ponselnya seperti ini yang besar-besar nih ininya. Antennya besar-besar. Nah, dulu juga kita masih pakai Pentium 1, Bapak Ibu pakai disket. Kalau ada yang Pak Kandar ini yang 85 sudah dapat disket yang tebal-tebal itu dimasukkannya. Nah, disket untuk bikin Lotus 123 apa segala itu ya. Nah, dulu zaman dulu. Nah, sekarang bagaimana kemudian semuanya sudah canggih. Itu karena tadi ada nilai komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, berorientasi mutu, ya. Oke, efektif, efisien, berorientasi mutu. Maka hasilnya adalah adanya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Oke, selanjutnya nilai yang terakhir adalah korupsi atau anti korupsi ya, berasal dari kata corruptio atau corruption. Bahasa Belandanya koruptif. Ya. Oke. Jadi teman-teman pengertian korup ini teman-teman harusnya yang jawab ya, sudah ada di MOOC ya. Busuk, palsu, penyuapan dan seterusnya. Nah, jadi ini pengertian korupsi menurut ahli hukum ya. Jadi ada korupsio, C sama dengan monopoli ditambahkan dengan diskresi dikurangi akuntabilitas. Maka mereka akan jadi korupsi berdasarkan pemahaman dimensi baru mengenai kejahatan yang dimiliki oleh konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan uang saja,
Nah, tindakan penyuapan, kemudian penerimaan komisi yang tidak sah juga dinilai sebuah kejahatan. Ya. Nah, jadi sebagian dari kenyataannya bisa dihukum ya, pengertian dari tindak pidana. Jadi tindak pidana itu artinya dapat dihukum. Nah, jadi yang kita pelajari lebih ke anti korupsi ini adalah anti korupsi yang terkait dengan tindak pidana. Ya, yang tindak pidana yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, mungkin teman-teman sudah baca juga di MOC aturan-aturan yang melandasi. Jadi ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motifnya, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik kebenaran hukum, melanggar kaidah jujur dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Nah, jadi ada pencurian, penggelapan, kerugian uang negara ya. Teman-teman silakan baca di MOOC, semuanya lengkap apa saja yang masuk dari kategori korupsi yang maksud saya tadi khususnya tindak pidana ya. Nah, jadi kenapa korupsi terjadi? Karena penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkahnya lingkup atau anti korupsinya, kemudian keuntungan korupsi dan kerugian ditangkap dan pemberian imbalan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah, jadi teman-teman coba nanti akan mengidentifikasi penyebab-penyebab korupsi ya. Baik dari aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, dan sistem yang buruk. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, yaitu memperbaiki peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, memperbaiki manusianya, ya, memperbaiki moral, ya. Oke. Baik, teman-teman, 10 menit akan saya, nah ini Pak, ini ya teman-teman, semuanya saya jelaskan lagi tugasnya. Begitu saya jelaskan tugasnya, langsung harus dikerjakan. Bukan nanti saja ya, nanti sore. Kan ada asinkronus. Asinkronus itu ada jam pelajarannya Bapak Ibu. Nah, jadi penugasan ini ada JP-nya sehingga tidak bisa nanti-nanti dikerjakan ya. Nah, untuk individu teman-teman menyusun poster kampanye PNS Indonesia beraneka. Ya, aneka berarti sudah ada nilai-nilai di dalamnya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, korupsi, kemudian anti korupsi. Jadi tiga nilai ya, 3 nilai setiap yang tadi, seperti yang tadi kita perankan di depan itu, ada 3 nilai setiapnya. Ada misalnya akuntabilitas, jujur, kejelasan target, netral. Nah, selalu ada 3 nilai di dalam kegiatan itu, di poster itu ya. Nah, kemudian diupload ke media sosial serta menjadi profil picture selama pembelajaran agenda 2. Ya, di medsosnya. Medsosnya misalnya WhatsApp ya. Kalau sudah ada di WhatsApp, teman-teman sudah masukkan di WhatsApp sebagai profil picture, teman-teman capture ke saya, nanti bukan ke saya, capture, kemudian PDF-kan, masukkan ke LMS. Ya. Bisa dipahami? Pertanyaan, silakan dulu pertanyaan, silakan. Halo, pertanyaan? Boleh saya dulu sedikit, Bu? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Di sini, Bu, saya lihat tugas kelompoknya membuat rencana aksi tentang aktualisasi penerapan nilai-nilai dasar ASN. Tapi beraneka khusus untuk agenda 2 saja. Khusus untuk aneka saja. Iya. Iya. Tapi kalau saya lihat di Bu, di Kolabjar, ini tugas individu, Bu. Yang mana? Oh, ini. Membuat rencana aksi. Oh iya, mungkin tertukar saya. Ini dibuat secara kelompok saja. Saya kalau tidak salah saya tulis kelompok ya. Tidak, itu kita sudah kirim malah Bu itu Bu. Rencana sudah dikirim ya, tidak apa-apa sih. Individu. Memang ini kan nanti untuk semua peserta ya, untuk semua peserta. Artinya semua individu harus buat rencana aksinya. Nah, hanya saja saya beringinnya tadi kelompok supaya lebih bulat rencana aksinya. Atau mungkin saya ada kesalahan dalam penginputan Kolabjar, tapi sebenarnya itu tadi rencananya saya untuk kelompok. Tapi kan ini sama saja, teman-teman, sama saja karena nanti juga saya akan periksa. Ya, tidak masalah. 10 orang tidak jadi masalah kalau itu yang penting kontennya cocok.
Ya, yang penting kontennya cocok. Silakan, ada pertanyaan, tadi ada 2 yang raise hand. Siapa raise hand tadi? Saya Bu, Pak Made Bu. Pak Made, silakan. Terima kasih Bu izin bertanya. Iya. Ini tugas yang Ibu munculkan di share screen ini, yang menyusun poster ini sepertinya untuk yang kemarin kayaknya Bu, yang asinkronis tanggal 27. Termasuk ini membuat rencana aksi aktualisasi ini juga di LSM, dia masuk ke tugas individu di tanggal 27. Terus di 28 apa tugasnya? Terus di 28 saya cek tadi LMS-nya, evaluasi analisis penerapan aneka dalam konflik kepentingan. Ini tugas individu, Bu. Terus? Berarti Itu ini aja sudah satu. di yang pertama ya? Yang pertama, berarti salah copy saya ya? Berarti untuk yang hari kemarin ini, Bu, yang asinkronis yang kemarin. Oh, ini yang hari kemarin. Iya, Nah, asinkronis yang hari kemarin. hari ini? Yang hari ini tugas individu tanggal 28 bulan 4. Saya catat di sini evaluasi dan analisis penerapan aneka dalam konflik kepentingan. Transparansi akses informasi dan keterbukaan informasi publik. Analisis dan susun laporan, deskripsikan dalam kegiatan dan tahapannya, serta keterkaitannya dengan aneka agenda 2. Oh Pak, begini Pak. Jadi kan ini ada beberapa asinkronus. Bapak Ibu lihat kan tugas ada beberapa apalagi namanya asinkronus itu memang kalau di agenda 2 agak berbeda dengan agenda 1. Di agenda 2 dalam satu hari itu biasa tugasnya ada 2. Ada 2 Pak. Nah, jadi di dalam asinkronus itu dalam satu hari kan ada tiga asinkronus, 3 asinkronus. Jadi itu harus semua diisi dengan penugasan. Sehingga penugasannya itu memang agak sedikit banyak, ya, agak sedikit banyak karena tadi di dalam satu hari ada dua penugasan di dalam jadwal itu, di dalam jadwalnya. Nah, jadi tidak dalam satu hari itu tugas itu satu-satu. Tetapi teman-teman silakan disesuaikan saja dengan kolabjar ya, karena kita acuannya adalah kolabjar. Nah, sekarang yang ditanyakan apa yang kira-kira dalam penjelasan tugas itu yang tidak jelas. Oke. Bapak Ibu ada silakan raise hand. Kalau dari kolabjar itu apa yang kira-kira di dalam penugasan itu yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, saya Ibu. Ya, Bu Eva silakan. Bu Dewi Bu. Bu Dewi ya? Iya Bu. Ya, begini Bu, untuk tugas individu sudah saya kirim. Hanya saja yang di tugas kelompok bagian D yang di share ini kelompok, tapi di kolabjar individu ini kan, kalau di kolabjar itu sebenarnya instruksinya sudah jelas, merencanakan, membuat rencana aktualisasi nilai aneka, kemudian sumber kegiatan biasa merujuk pada tupoksi atau SKP Anda. Nah, kalau di SKP itu Bu, itu kan lebih fokus kepada tugas kita sebagai guru, proses pembelajaran itu Bu ya. Kemudian untuk tugas ini Bu, apakah tugas ini untuk latihan atau sudah ini yang kita rencanakan untuk diaktualisasi? Kalau di agenda 1 itu Bu kan kami sudah belajar kemarin mengerjakan tugas mengangkat isu-isu, tapi kemarin itu isu yang saya angkat khususnya itu Bu tidak berfokus kepada yang seperti di SKP pada proses pembelajaran di kelas. Melainkan seperti 3 isu yang diangkat itu misalnya ekstrakurikuler, kemudian kebersihan berkaitan dengan sampah, dengan ini minat baca berkaitan dengan perpustakaan. Nah, jadi kalau yang ini kan SKP, apakah nanti tugas ini yang kita buat sekarang aktualisasi sesuai dengan SKP ini juga yang akan ke depannya kita buat rencana aktualisasi juga akan sesuai SKP atau boleh kepada lingkungan itu tugas tanggung jawab di lingkungan sekolah di luar pembelajaran itu Bu. Terima kasih. Oke, untuk yang kegiatan itu Ibu, jadi ini memang latihan, tapi sebaiknya memang nanti diarahkan ke aktualisasi nantinya, karena yang aktualisasi itu juga harus dipastikan diinternalisasi di SKP atau termuat dalam SKP, sehingga kami pastikan bahwa pasti diaktualisasikan. Ya, jadi kenapa semua harus dimasukkan di dalam aktualisasi? Karena
itu tadi pasti akan diimplementasikan oleh peserta karena dia sudah masuk memang sasaran kinerja pegawai itu. Nah, jadi kenapa kita memaksakan harus ada dalam SKP? Karena itu tadi kalau tidak ada dalam SKP, kita tidak yakin bahwa peserta akan implementasikan. Ya Bu ya, jadi tetap memang sudah diarahkan ke aktualisasi. Tapi ini sifatnya masih latihan, Bapak Ibu. Ya, untuk di agenda 2 ini kita hanya baru latihan untuk membuat rencana aksi. Ya, baru latihan. Tetapi nanti teman-teman sudah arahkan ke sana. Pastikan bahwa itu ada muatannya di SKP. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Berarti tidak apa-apa yang tugas 1 yang sudah lewat itu, Bu, untuk ya. latihan tidak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau sebaiknya ya kalau sudah mau diarahkan ke SKP yang sesuai SKP dan sesuai yang mau diaktualisasikan boleh juga. Ya. Tapi ini masih sifatnya latihan, Bu. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Bu Made. Terkait dengan penugasan yang di Kolabjar, silakan langsung ditanyakan saja Bapak Ibu ya, karena saya hanya mengcopy hanya salah satunya saja. Silakan ada lagi yang, nah jadi selalu saya sampaikan Bapak Ibu setiap hari peserta itu memastikan kembali membaca MOOC, kemudian memastikan kembali melihat Kolabjar ya, memperhatikan semua tugas-tugas ya. Kalau misalnya ada kesalahan penginputan atau apa, langsung ikuti saja instruksi di Kolabjar, menyesuaikan ya, karena nanti juga kan saya yang akan periksa juga di situ. Jadi nanti juga saya akan menyesuaikan. Kalau misalnya ada yang salah masuk, saya juga akan sesuaikan teman-teman sekalian ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau misalnya susah untuk upload atau apa, boleh dikirim melalui WhatsApp. Nanti saya yang masukkan dalam Kolabjar ya. Tetapi harus wajib dulu di Kolabjar ya. Nanti benar-benar hambatan terhambat baru ke saya melalui WhatsApp. Nah, tapi kalau sepanjang masih bisa di Kolabjar, harus di Kolabjar. Walaupun misalnya salah masuk, misalnya dia di Kolabjar hasilnya, teman-teman silahkan buat saja salah masuk, tidak apa-apa, nanti saya yang pindahkan ya. Begitu ya Bu, Bapak ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan, mungkin dia kadang-kadang karena di Kolabjar itu kami tidak bisa update. Kalau misalnya kita sudah terlanjur tekan itu tugas kelompok, maka kita mau ganti jadi individu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu memang ada sedikit aplikasi ini juga belum terlalu matang sehingga agak sulit kita untuk lebih fleksibel. Karena kalau sudah kita input, dia sudah tidak mau untuk diedit, tidak bisa lagi diedit. Nah, jadi kami pengajar ini sudah menyesuaikan saja. Kalau misalnya sudah ada masuk, kemudian salah masuk atau tertukar, kami yang akan eksekusi itu, ditukar saja, kan seperti itu. Baik, ya Ibu, Bapak ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ibu Dian, waktu kita sampai jam berapa, Dek? Ya, Bu, sampai jam 2:30. Oh, ini sudah 2:30, sudah lewat 2 menit. Iya, Bu. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada hal yang belum dipahami, kan ada nomor handphone saya ya. Silakan langsung WhatsApp saja, teman-teman ya. Kalau ada hambatan, ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung WhatsApp saja. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di penugasan atau dengan Kolabjar, boleh langsung chat ya, chat pribadi. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua luar biasa ya. Saya senang sekali ya, kelas ini penuh dengan dinamika. Jadi teman-teman harus selalu semangat bahwa kita harus bagaimana menginternalisasikan nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Bapak Ibu bisa menjadi ASN yang berkualitas yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om. Ya, saya serahkan ke Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sakit pinggang. Jangan begitu Pak Made, baru kena sanksi saya ini.
Baik, Bapak Ibu menunggu dikembalikan ke room besar ya. Siap, siap. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan sambil menunggu dikembalikan. Oke, cek. Bu Fitri, monitor. Bu Miriam, monitor. Bapak itu so di WA pagi-pagi. Pelanggaran Bapak ini. Iya, Jangan serius. saling menyalahkan. Bukan apa. Mungkin saya juga yang ini. Saya pikir kan habis ini saya mau kerja, kan saya lihat di Kolabjar waktunya itu jam sebentar 00 Iya, toh, malam. hari Rabu. Iya. Berarti sama dengan tugas hari ini ya. Sebentar harus selesai. Iya. Jadi saya pikir bentar biar itu selesai. Izin Pak. Pak Iskandar. Iya. 27 April 00 itu berarti tadi malam. 28 Pak, 28. Oh, 28.00, iya tadi malam. Pak Iskandar. Kan kalau sudah 00 itu kan sudah mulai tanggal 28. Pak Iskandar, itu faktor keberuntungan. Astagfirullah. Iya. Betul tidak? 28.00 atas 28.00. Kecuali dia 23 59. Iya, iya. Itu masih. Berarti betul, saya yang salah berarti. Setelah lihat waktu. Iya, tadi malam berarti. Oh, gimana juga kasih jadwal langsung di awal tugas-tugas begitu. yang lain ini suka salah ini. Biarlah yang lewat, yang lalu biar berlalu. Kita lanjutkan yang akan datang. Semangat. Bu dokter dan Bu Eva. Ya. Mohon maaf tadi materinya diborong semua. Iya, kalau saya baca sedikit, saya hilang dan saya lupa juga. Padahal saya ketik saya lupa. Maaf. Gimana tuh suaranya? Anaknya Pak Bapak Ibu yang Iskandar. tugas merekor itu baru 3 orang dari hari pertama. Yang Itu barekor. yang baru kirim di grup itu baru 3 Ya, orang. siapanya sudah masuk, Pak Amri. Saya tanggal 21, Iya. Pak. Saya yang double Ini barek. yang di grup kan, yang di grup baru siapa ini? Ibu Dewi, Pak Made dengan Ibu Ya, Eva. saya tanggal 21. Baru 3 orang itu Kak. Pak Amri, cek. Halo? Pak Amri, jangan dulu Ya. nggak boleh Pak Iskandar. Ya. Kalau jam 28 tanggal 28 pukul 00 itu kita punya tugas terlambat juga. Baru dikirim tadi. Semua berarti. Udah itu. Cuma saya pas kena memang. Ini masalah Kena rekor ini soalnya memang dulu, Pak. saya. Halo? Ya. Yang masalah rekor ini berarti baru 3 saja ya? Saya Dari hari Pak pertama sampai Amri. sekarang 4 dengan sekarang. Pak Amri. Halo? Iya. Saya Ya. sudah double ini barekor. Hari Senin saya yang barekor, hari ini saya lagi. Double. Tidak apa nanti kasih double nilainya Ibu. Double Nilainya saya Ibu kan barekor. double nanti. Jadi sabar sebentar sekalian baru saya kirim ya. Oh, berarti Double 5 juga ya? nanti kalau sudah 100% double juga gajinya. Amin. Amin. Langsung 200% Ibu nanti, Bu. Mantap itu. Ya udah di double saya baru berturut-turut lagi. Supaya ada Di double saya berturut-turut lagi hari Senin dengan Bu sekarang. keberatan bak record. Tidak, Ayo, Bu. Justru semangat, Bu. Bu Delva. Ribut anakku, makanya saya kasih mati. Apa satu hari ini kayaknya sunyi, sepi. Pak Amri sebentar saya kirim ya sekalian nanti Siap. selesai ini. Iya, yang Oke. juga dengan materinya. Oke, siap.
Teman-teman, berarti kepastian tugas hari ini 1 saja, Kak? Iya, 1. Tapi di tugas itu Bapak Ibu mohon terakhir bersabar ya, masih ditahan di kelompoknya Bu Agustina nih, di kelompok Oh iya, Bu, 3, tidak kelompok apa-apa. 2. Siap, Bu. Tidak apa, Bu. Siap, tidak apa. Tapi di Oke, kolabjar terima kasih. di kolabjar itu tugas hari ini terakhir tanggal 3 ya, tanggal 4. Iya, tanggal 3 Mei, Iya, balik iya. berangkat tanggal 3 Mei. Tapi jangan lagi nanti tacolok, persiapan memang saja. Iya, dengar itu Pak Iskandar. Lo nanti. Pak Iskandar, tugas hari ini masih lama juga itu, tanggal 3 Mei. Relax Nanti dulu, saya kerja tanggal 5, Jo. pergi mancing sebentar. Pak Wage tahu betul ya? Tahu dari mana Pak Wage? Kelihatan itu di sidang. Mau dibikin bagaimana Pak Wage? Laut depan rumah. Jadi ya, minta maaf Pak Bu Fitri ini. Pantasan hilang-hilang jaringan di angin dan di depan laut. Kalau tidak salah tadi ada dari BKP. Pak Iskandar, Paridemo monitor. berarti boleh pergi memancing sana nanti nih. Wih, boleh Pak. Kapan-kapan selesai latsar? Boleh. Siap. Berjadwal. Sip. Belum selesai dengan skenarionya, saya tarik ruangan besar karena waktu sudah habis. Mohon maaf Pak Muiz, Pak Abu, Pak Yang Ibu. menarik itu bukan Bapak. Yang menarik itu sistem. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu pemateri yang sudah menyampaikan skenario pembelajarannya sampai pada jam ini. Ibu Isna baru bergabung. Terima kasih Bu Isna, Pak Abu, Pak Muiz dan Ibu Agustina. Dan skenario pembelajaran berikutnya di agenda 2. Terima kasih. Saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah bertugas, Ibu Dewi, Ibu Dian, dan terima kasih buat teman-teman keaktifannya dalam grup. Tadi saya pantau juga cukup banyak. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu saya live. Terima kasih Pak Bu. Banyak Pak. Terima kasih Pak Bu. Iya. Bagus. Banyak, iya, kasih. Izin duluan live para Ada gambar gini, Man? Ada gambar gini? Apa Made? Bicara apa kamu? Kamu pakai bahasa Bali tuh. Maaf. Rupanya. Teman-teman, ini agenda. Ya. Ibu Isna masih ada. Assalamualaikum Bu Isna. Boleh saya sapa Ibu Isna? Kayaknya sudah aktif. Oke teman-teman, Bu Dian ini agenda berapa? 2 ya? Agenda 2 Pak, iya pertemuan kedua. Harinya saya lupa ke-8 atau ke-9 ini hari. Ke-9. Masih semangat ya. Pak, hari ke-9. Kalian karena nanti mendekati evaluasi akademik akan ada pengarahan lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan Bapak Ibu, istirahat yang banyak. Bapak Ibu-ibu yang utamanya ibu-ibu ya, saya nggak nyapa bapak-bapak, jangan terlalu banyak karena saya gampang jatuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berhenti sendiri dia. Izin saya tutup ya. Bu Dokter Setriani jawabannya nanti belakangan ya. Nanti sudah pelatihan ditutup ya Bu Dokter. Pak, sopirnya siapa, Pak? Jangan langsung tanya supir.